Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya kita diberi nikmat yang besar berupa Islam dan sunnah. Dan di antara pertolongan itu adalah kita bisa melaksanakan seluruh ibadah di atas ilmu, mengamalkan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hati yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum, melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Buruj, yaitu pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Para ulama berkata, innallaha yumhilu wa la yuhmilu. Sesungguhnya Allah menunda siksaan, namun Allah tidak lalai. Jadi ini diantara salah satu tanda mukjizatnya sebuah bahasa Arab. Ya. Kata pertama, mimnya didahulukan, yumhilu. Kata kedua, haknya didahulukan, yuhmilu. Ya. Makanya kosakata bahasa Arab itu terbanyak. Ya. Salah satu organisasi di Mesir, ya, makanya kalau antum melihat ada sebuah film kartun, dan itu dulu sering saya perlihatkan kepada anak-anak yang belajar bahasa Arab, Kung Fu Panda, tahu kan? Itu kan yang membuatkan Jackie Chan itu. Ya. Ternyata dirubah bahasa Inggris ke bahasa Arab. Dan itu kebanyakannya orang Mesir yang memberi suara itu, pengisi suaranya orang Mesir. Nah, di Mesir sana itu ada sebuah organisasi bahasa Arab yang mencoba untuk membandingkan di antara bahasa Arab dengan 3 bahasa yang ada. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, satunya lagi saya lupa. Pokoknya dari Eropa semua. Nah, ternyata bahasa Arab itu ada kosakatanya tanpa mengulang itu sekitar 13 juta lebih. Bahasa Arab. Nah, setelah itu saya selalu teringat dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, adapun bahasa Inggris itu sekitar 180.000 kosakata tanpa pengulangan. Perancis 160.000. Ya. Makanya di sini di otak-atik saja dalam bahasa Arab itu maknanya berbeda. Ini memnya didahulukan, yang kedua memnya diakhirkan. Dan berbeda maknanya.
Ya. Nah, inilah diantara keajaiban, mukjizat daripada bahasa Arab. Pun kalau antum berdoa di dalam sholat dengan bahasa Arab yang antum bisa, misal kalau tidak hafal dari Al-Quran dan Sunnah, antum berdoa dengan bahasa Arab antum sendiri, tidak batal. Kalau antum berbahasa Indonesia dalam sholat, berdoa dengan suara terdengar oleh makmum yang lain, batal sholat antum. Ini keajaiban bahasa Arab. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seorang princess di kerajaan Spanyol. Jadi dia waktu itu menghadiri sebuah sebuah acara besar, dan dia diantara yang diminta untuk pidato. Nah, pidatonya dalam 3 bahasa Arab, 3 bahasa. Pertama Spanyol, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Arab. Dan bahasa Arab dia dalam makharijul hurufnya itu persis Mesir. Makanya kalau antum lihat ya, apapun itu film-film yang di bahasa Arab kan itu kerjaannya orang-orang Mesir. Kerjaannya orang-orang Mesir gitu. Makanya ketika saya 6 tahun, 7 tahun di Saudi itu, di antara yang saya perhatikan itu bahasa mereka, di antaranya. Makanya ada perbedaan yang sangat signifikan antara Hijaz, Najd, kemudian Tabuk dan seterusnya, itu berbeda. Nah, di Indonesia juga ada. Ya, ketika saya mondok itu kan SMA, SD, SMP, itu saya di desa saya sendiri. Karena kebetulan SMP itu di depan rumah saya. SD nggak jauh dari rumah gitu. Nah, ketika saya mondok di Nganjuk kota itu, Payaman. Payaman itu kalau di bahasa Arab kan Fayauman, 1 hari saja cukup. Nah, itu antara kita kan ketemu kan dengan orang Ponorogo, Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung jadi satu di situ. Nah, saya sering dengar perkataan kosakata dorong. Di Blitar wonten to. Dorong ada. Nah, saya semangat dengan beliau. Dorong itu mendorong. Ternyata di Ponorogo dorong itu duduk. Oh, Blitar juga iya. Nah, ternyata Nganjuk bagian barat namanya gondang. Gondang itu ada 2, gondang barat sama timur. Gondang itu, dorong itu juga duduk ternyata. Gitu. Nah, seperti itulah. Bahasa Arab lebih dari itu. Ya, bahasa Arab lebih dari itu. Beberapa bulan yang lalu saya melihat ada seorang itu dia sedang jualan. Jadi ada kios kecil di pinggir sawah. Di pinggir sawah. Nah, di salah satu tiang dari kiosnya itu tertulis jual, tulisannya DEDEK. Antum bacanya apa? Dedek kan? Padahal itu di Jawa Timur, Pak. Dedek. Gitu. Dedek. Padahal seharusnya bukan K tapi di G. Nah, kalau orang Jakarta kalau orang Jakarta baca ini jual dedek gitu loh. Loh, dedek kok bentuknya kok kecil-kecil dari padi. Nah, inilah kadang penjual itu kadang merusak bahasa Indonesia. Kadang merusak bahasa Indonesia. Pun bahasa Inggris juga dirusak. Saya pernah di Cilengsi itu, ke arah Pasir Angin tuh. Itu kalau kita kan biasa melihat dengan tahu, bulat dan seterusnya itu kan. Nah, ternyata dia itu jual stik kentang gitu loh, Pak. Antum tahu kan tulisan stik dalam bahasa Inggris bagaimana sih? STICK. Tulisannya apa? Stik.
SETIK. Samburadul kabeh. Iya. Nah, orang Arab juga ada yang kayak gitu. Orang Arab juga ada yang kayak gitu. Pernah kita jamaah pertama. Ada jamaah kedua, yaitu dia berada di shaf ketiga dari akhir. Karena kan jamaah pertama selesai. Orang Arab, Pak. Dia ngimamin. Qul a'udzu birabbin nas aja nggak hafal. Qul a'udzu birabbin nas aja nggak hafal. Gitu. Orang Arab aja nggak jadi jaminan apalagi kita kan gitu. Nah, iya. Nah, itulah hebatnya bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika orang-orang kafir dan zalim diberi kebebasan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan crazy rich di Indonesia itu muslim atau bukan? Muslim kafir. Nah, muslim semua. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lalai atau tidak memperhatikan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, tetapi hanya menunda azab mereka. Nah, kalau seorang muslim apabila disegerakan azabnya, seharusnya bersyukur, seharusnya. Kenapa demikian? Bisa jadi hal itu akan meringankan nanti di akhirat. Karena di akhirat itu berat. Allah Subhanahu wa taala mungkin saja akan mengazab mereka di akhir hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah, ini salah ketik ya, menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Surat Ibrahim ayat 42. Makanya sebagai seorang muslim kita harus bersyukur. Karena orang yang menzalimi kita, sekiranya kita tidak bisa membalas, ya bisa jadi nanti kita menuntutnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mempersilahkan orang-orang kafir dan zalim untuk mengganggu orang-orang mukmin karena dia tidak akan lalai terhadap perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya selalu menyaksikan perbuatan orang-orang kafir dan zalim tersebut. Ayat selanjutnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Fatanu maksudnya adalah membakar kaum mukminin atau fitnah juga bisa. Secara umum kata tersebut diartikan menyiksa, tetapi dalam bahasa Arab fitanun artinya membakar. Oleh karena itu az-zahabul fatinu diartikan sebagai emas yang dibakar. Ya, tapi jangan suka dulu dengan nama fatin. Karena dia yang dibakar. Ya, nama-nama kadang juga aneh ya bagi kita ya. Kalau di Arab di sana itu kan terbiasa dengan kata ghanim atau ghanam, berasal dari ghanam. Artinya apa? Kambing. Jawas, fahad. Artinya apa? Kalau jawas itu artinya leopard. Apa leopard itu? Zirafah, Pak. Kalau jerapah itu zirafah. Itu. Ada Hurairah, makanya ada Abu Hurairah. Nah, di Indonesia kan ada Hayam, Wuruk dan seterusnya. Itu ternyata setelah saya baca itu
supaya manusia takut sama dia. Nah, tapi kalau ghanam masa takut? Ya, kecuali domba Garut ya. Nah, emas itu dibakar karena ingin menghilangkan kotoran-kotoran yang tercampur pada emas tersebut. Di Jawa Timur banyak sekali emas, termasuk saya, Mas Amir. Saya dengar orang Sunda nggak mau ya dipanggil Mas. Betul Pak? Antum campuran ya? Sudah Jawa ya? Nah, biasanya mamang gitu, akang gitu. Nah, oleh karena itulah ungkapan ini cocok dengan hal yang terjadi dalam kisah tersebut. Selain memberi ancaman keras kepada orang-orang zalim, ayat ini juga memberi harapan kepada pelaku maksiat dan pembakaran terhadap orang-orang mukmin. Makanya di dalam Al-Quran itu semuanya penuh solusi. Semuanya penuh dengan solusi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk menurunkan azab kepada mereka dengan tsumma lam yatubu. Lalu mereka tidak bertaubat. Seandainya mereka para pembakar tersebut bertaubat, maka taubat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak jadi disiksa. Pun jikalau membunuh seorang mukmin, kalau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni. Ya. Tetapi di satu sisi lain, hak anak Adam harus tetap ditunaikan. Ya. Al-Hasan Al-Basri berkata, lihatlah kebaikan dan kedermawanan Allah. Mereka telah membunuh, membakar wali-wali Allah, sementara Allah mengajak mereka untuk bertobat dan mendapat ampunan. Nah, di sinilah para jamaah sekalian, pengaruh daripada taubat. Ya, pengaruh daripada taubat. Mungkin saya pernah menceritakan pada antum, saya di Saudi itu pernah bertemu, kalau di Indonesia itu istilah kita itu dengan bajing loncat. Makanya ada lagunya kan itu kan. Di Saudi dia bertobat, sholat 5 waktu, gitu, berhaji dan umroh, alhamdulillah. Bahkan istrinya pun santri, itu bayangin itu. Kalau sekiranya nggak bertaubat, ya sudah, mungkin pertama kali yang habis ya istrinya, kan begitu. Tapi ketika dia di Saudi Arabia bertobat. Dan kita pun juga dihormati oleh dia. Kenapa? Kita waktu itu kan ada 4 orang di Saudi, ke Saudi sana itu. Ketemu sama dia, alhamdulillah dia menghormati kita. Gitu. Dan kita pun juga menghormati dia sebagai istilah kita kakak, karena dia adalah lebih tua dari kita. Gitu. Padahal mereka telah menyiksa kaum mukminin, mereka menikmati penyiksaan itu dan pembakaran itu. Bahkan mereka bahagia ketika menyiksa kaum mukminin. Tetapi tetap Allah memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka. Kalau mereka bertaubat, Allah mengampuni mereka. Kita pun juga sama. Ya. Maksiat, ketika kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan menjadi baik. Orang yang dahulunya istilah Wali Songo itu molimo, yaitu mengerjakan 5M. Madon, suka dengan perempuan, entah apapun itu. Maling, ya. Terus kemudian minum arak dan lain sebagainya. Cuman saya lupa itu, kenapa Pak? Jadi molimo. Main itu. Judi dan madat. Madat apa Pak? Nah seperti itu. Tapi kalau bertaubat, Allah menerima taubatnya dengan sebenar-benar taubat. Terutama para jamaah sekalian yang meninggalkan sholat, itu berat sekali. Berat sekali. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya, walaupun dia masih meyakini akan hukum daripada sholat tersebut, maka dia kafir ijma ulama. Ya. Kecuali jikalau dia meninggalkan sholatnya itu karena tertidur. Ya.
atau lupa. Nah itu ada solusi dari Rasulullah SAW. Kalau tertidur misalkan capek setelah bekerja, nyampe rumah setengah 6 misalkan, langsung tidur, bangun-bangun jam 12. Berarti yang tertinggal apa? Maghrib dan Isya. Kalau Isya sebenarnya dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau tidak salah, itu boleh dilaksanakan di pertengahan malam, boleh kalau sholat Isya. Tapi di sini yang tertinggal adalah Maghrib. Maka ketika bangun tidur, ambil wudhu langsung sholat. Gitu. Kalau lupa, ketika ingat langsung dilaksanakan. Dan ini tidak berlaku untuk waktu-waktu yang terlarang. Jadi ada memang sebagian yang saya pahami, wallahu a'lam, yang saya pahami bahwasanya ada sebagian sholat itu yang memang tidak masuk ke dalam waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang pertama setelah subuh sampai terbit matahari. Setelah asar sampai terbenam matahari. Nah itu 2 waktu yang dilarang dalam sholat. Nah ini ketika dia ingat ketika sholat itu dia belum sholat, maka ketika ingat langsung mengerjakan itu. Nah, jika kita membayangkan perbuatan sadis mereka, ya, mungkin kita akan menganggap orang-orang seperti ini tidak mungkin diterima tobatnya. Makanya kita pernah sampai kepada kita sebuah hadis bahwasanya ada 2 orang, si fulan A dan B. Si fulan B ini selalu bermaksiat, si fulan A ini tidak. Nah si fulan A ini saking jengkelnya kepada si B itu, dia mengatakan Allah tidak menerima tobatmu. Justru yang tidak diterima tobatnya adalah si A. Itu. Karena perkara tobat dan tidak itu diterimanya itu hanyalah Allah. Makanya tobat itu adalah pintu perubahan dari yang buruk kepada yang baik. Tidak mungkin perkara yang baik tobat kepada sesuatu yang buruk. Seperti yang sering kita dengar kata hijrah. Hijrah. Ada salah seorang anaknya artis besar di Indonesia ini. Di vlognya dia itu hijrah ke London. Hijrah ke London para jamaah sekalian. Padahal negara kita ini negara Islam. Apa bisa dikatakan Inggris itu negara Islam? Nggak bisa. Negara Islam itu ada 3 kata Imam Ibnul Qayyim. Pertama, syiar-syiar Islam mendominasi dan di situ terdengar bebas. Azan, sholat, ngaji. Di Indonesia ini oleh pemerintah dilarang apa enggak? Enggak, bebas kita. Bahkan bersautan di sini musola, di situ musola, di sana musola. Itu pertama. Kedua, mayoritasnya kaum muslimin. Indonesia berapa persen? 80%, walaupun sebenarnya ya lebih dari itu. Iya. Dan kemudian terdengar antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling menyapa dengan salam Islam. Assalamualaikum. Ya. Afshus salam bainakum. Udah 3 ini sudah bisa dikatakan negara itu negara muslim walaupun tidak berhukum dengan hukum Allah. Saudi Arabia tidak 100% berhukum dengan hukum Allah. Antum percaya nggak kalau di sana itu ada pemilihan umum? Ada. Yaitu pemilihan bupati, istilah kita bupati. Di sana itu istilahnya baladia. Yaitu ya sama kayak di kita, di tiang-tiang di tengah jalan itu ada namanya dia, ada gambarnya dia. Seperti itu persis seperti di Indonesia. Ya mau mengeluarkan uang juga. Ada di sana itu. Cuman nggak kayak di Indonesia. Nah, iya. Jangankan membakar kaum mukminin, membunuh dan membakar seorang mukmin saja akan menyebabkan kita emosi dan berpikir bahwa tobat pelakunya tidak akan diterima. Ingat bahwasanya permasalahan tobat itu urusan Allah. Ya. Makanya tidak ada seorang itu harus bertobat di depan orang, itu nggak ada. Ini kalau dosanya itu berhubungan dengan Allah lah ya.
Misalkan kan ada sebagian kelompok di Indonesia ini, kalau dia meninggalkan sholat itu harus bertobat di hadapan imamnya dan membayar sekian, kan ada itu. Itu udah ada itu. Nah, bagaimana bisa dikatakan sholat itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok diselewengkan antara dia dengan manusia, suruh bayar lagi. Nah, itu duitnya kemana? Ya ke kantongnya dia sendiri. UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, apalagi jika orang kafir itu membakar ribuan kaum mukminin, bahkan mereka tidak merasa bersalah dan justru menikmati semua itu. Menurut akal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengampuninya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru berpandangan lain, Allah baru akan mengazab mereka jika mereka tidak bertaubat. Taubat itu urusannya Allah. Ya. Para ulama berpendapat bahwa seandainya orang-orang kafir dan zalim itu bertaubat setelah menyiksa dan membakar kaum mukminin mereka, taubat mereka pasti akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, ayat ini sebagai penyemangat untuk orang-orang yang bermaksiat, yang dosanya banyak. Kadang, sumbu pendek dari seorang yang sering bermaksiat dan berbuat dosa, dia menginginkan kematian. Padahal rintangan setelah kematian itu lebih berat. Kalau di dunia dia masih bisa merubah. Bermaksiat, beristighfar, kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau sudah mati, mana bisa bertaubat? Tidak bisa bertaubat. Makanya ada pernah yang istilahnya dia ngeluh, kemudian datang kepada saya pengen mati. Antum siap mati beneran? Ya. Apa yang antum alami sekarang itu tak seberat nanti setelah antum mati loh. Gitu. Allah memberikan solusinya. Kalau antum banyak maksiat, bertobat, istighfar minimal, dan seterusnya. Antum banyak sekali keluarga yang sekiranya keluarga inti antum gak peduli, ada kok keluarga lain yang yang peduli gitu. Jadi solusi itu masih banyak sekali. Kadang orang dikuasai oleh syaitan seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Syaitan menguasai daripada hawa nafsunya, akhirnya dia bunuh diri. Selesai tidak permasalahan itu? Tidak. Justru malah permasalahan semakin besar. Entah untuk dirinya atau untuk orang yang ditinggalkan. Gitu. Sebesar apapun dosa seorang hamba, jikalau dia bertaubat pada Allah, Allah mengampuni. Nah, ya enak tuh ya. Yang penting apa? Dia betul-betul bertaubat. Jangan bertaubat ngompok sambal itu enak. Makanya antum makan nasi sama sambal tempe wis enak itu. Pelajaran penting, hidayah itu hak Allah, seperti halnya taubat. Kita sering melihat orang yang terjebak ke dalam kemaksiatan, lalu kita menganggap orang tersebut tidak mungkin sadar dari perbuatannya. Makanya di sinilah para jamaah sekalian, adanya sebuah perhatian dan adanya sebuah selain perhatian itu juga adanya, ya kita itu menganggap bahwasanya orang yang bermaksiat itu sebenarnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita mencelanya. Walaupun jelas dia itu ya dengan istilah yang buruk misalnya.
tukang main, pelacur, dan seterusnya. Bentuk perhatian kita itu nasihat. Ingatkan dia. Dan mengingatkan dia itu tidak bisa. Sekarang kita menasihati dia, besok berubah, tidak bisa. Apalagi jikalau kemaksiatan itu sudah mendarah daging. Allahu Akbar. Itu sangat besar sekali itu. Maka yang seperti itu butuh kesabaran kita. Butuh kesabaran kita. Dan jangan lupa doakan. Saya kira ketika saya menjelaskan seperti ini, mungkin di antara keluarga kita ada yang seperti itu. Walaupun misalkan tidak berbuat maksiat, ya, walaupun sebenarnya maksiat besar, misalkan gak sholat, dan seterusnya, meninggalkan sholat, meremehkan sholat, dan seterusnya, itu sudah paling besar daripada apa? Judi, pelacur, dan seterusnya. Bukan berarti menyampingkan, tidak. Karena bisa jadi dengan sebab dia meninggalkan sholat itu, dia itu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang lain. Maka disitulah adanya perhatian kita kepada dia. Kecuali jikalau ketika kita menasihati dia dan kemudian membahayakan kita, nggak usah dinasihati. Kenapa demikian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau antum sudah semaksimal mungkin menasihatinya, ya sudah. Kembalikan urusan dia dengan Allah. Nah biasanya, kadang kalau saya berhadapan dengan orang yang sulit saya nasihati, saya biasanya tak sekak dia. Jangan sampai Allah menasihatimu loh ya. Jangan sampai Allah menasihatimu. Berkali-kali saya nasihati ente untuk berhenti ngerokok, jangan sampai ente mati gara-gara rokok loh ya. Kadang seperti itu. Karena memang kadang juga kita butuh yang namanya apa? Seperti itu. Shock terapi seperti itu. Gitu. Nah, makanya doa disitulah doa. Karena kita kan tidak mau keluarga kita itu terjerumus ke dalam neraka, sementara kita melihat akan kemaksiatan. Akan tetapi ternyata ia menyadari perbuatannya dan bertobat kepada Allah. Bisa jadi demikian. Oleh karena itu kita seharusnya tidak lelah untuk mendakwahi dan menasihati orang karena mungkin saja ia akan bertobat setelahnya. Keponakan saya dulu pernah minum. Dia pernah minum. Dan orang tuanya subhanallah. Sedih lah ya. Anak satu-satunya laki-laki, dan anaknya dua, yang satu laki, satu perempuan. Nah yang laki-laki ini sering minum, begadang, ngerokok, dan seterusnya. Tapi ada salah satu yang dilakukan oleh orang tuanya itu sholat malam. Berdoa pada Allah dan nangis. Berubah keadaannya 180%. Dan dia menjadi anak yang bisa dibanggakan. Seperti itu. Bahkan orang tuanya pun juga gak yakin kalau sekiranya dia itu menikah bisa membangun rumah tangga. Sekarang anaknya dua. Itu. Alhamdulillah. Makanya apa? Doa orang tua kepada anaknya tidak ada penghalang. Doakan anak antum yang di pesantren atau di sekolah. Kalau di pesantren, insya Allah semuanya lingkungannya sudah terproteksi dengan baik. Karena nggak mungkin di pesantren itu diajari maling. Nah kalau di sekolah umum inilah yang menjadi perhatian besar kita. Lihat. Fir'aun saja yang tidak mungkin bertobat meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahinya dengan perkataan yang lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, wa qula, dan berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, supaya dia itu apa? Ingat dan takut.
para jamaah sekalian, yang kita hadapi itu bukan Fir'aun, dan kita tidak sebaik Musa dan Harun. Makanya perlunya sebuah sabar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui bahwa Fir'aun tidak mungkin bertaubat, pada ujung-ujungnya bertaubat, tetapi Allah sumpal mulutnya, karena nggak mungkin, karena dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Kan nggak mungkin orang yang sudah pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Lalu bagaimana mereka yang kejahatannya di bawah Firaun? Nah, ternyata di dalam kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang-orang Eropa itu, Firaun itu mereka sebut dengan Ramses ternyata. Dengan Ramses. Mereka lebih berhak untuk didakwahi. Nah, ini ada juga cerita tentang, perhatikan kisah pembunuh 99 orang yang tersentuh hatinya untuk bertaubat. Ya karena apa? Di antara salah satunya apa? Dia bertanya kepada ahli ibadah dan bertanya kepada ahli ilmu, berbeda jauh sekali. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin, bisa saja ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Iya. Cerita ini dikisahkan oleh Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, langsung terjemahannya aja, karena kita sudah tidak asing dengan cerita ini. Dahulu pada masa sebelum kalian, ya, ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Ingat yang ditanyakan orang alim. Karena biasanya orang ahli ibadah itu kalau menampakkan di hadapan manusia dianggap orang alim. Di Facebook itu kalau orang itu sering share daripada kajian qala Rasul, nanti suatu saat dia disebut sebagai ustaz. Begitu mudah. Namun ia dijuluki sebagai rahib. Beda dengan ahbab dengan arhab. Ruhban, afan. Di dalam Al-Quran itu ada dua istilah. Pertama ahbab. Ahbab itu ahli ilmu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau ruhban itu ahli ibadah di masa zaman Yahudi dan Nasrani. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Jika seorang telah membunuh 9 jiwa, apakah tobatnya diterima? Rahib itu menjawab, orang itu tidak akan diterima tobatnya, dibunuh sekalian. Nah, inilah para jemaah sekalian, berbahayanya berfatwa tanpa ilmu. Saya sering ditanya dan saya sering mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, setelah itu saya beritahu kepada mereka, ya nanti saya beri kesempatan waktu untuk menjawab. Dan saya tidak pernah mengatakan menurut saya, tidak pernah, alhamdulillah. Karena kalau itu nanti saya katakan itu pertanggungjawab saya berat sekali itu. Karena saya sangat khawatir sekali dengan sebuah fatwa tanpa ilmu, itu sangat berat sekali. Iya. Karena belum habis qala Allah qala Rasul yang untuk kita sampaikan kepada manusia itu belum habis. Jangan sampai mengatakan ini perkataan saya. Agama Islam ini datang dari Allah. Segala sesuatunya jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Maka jawablah dengan qala Allah qala Rasul. Iya. Lalu orang itu membunuh rahib dan gendam. Sebenarnya lucu juga tapi mengenaskan juga gitu loh. Sekalian dibunuh dia. Ya karena memang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sakit, sebenarnya sakitnya itu tidak boleh kena air. Nah ternyata dia junub, mandilah dia. Setelah bertanya dengan salah seorang sahabat di situ. Akhirnya apa? Setelah mandi dia mati. Marah Rasulullah.
marah. Makanya sebagian penyakit itu tidak harus kembali kepada syekh, ustadz, ahli ilmu, enggak. Kalau memang demikian adanya, ya sudah laksanakan gitu. Ya, misalkan salah satu anggota badan kita yang harus terkena wudhu itu, misalkan ada boroknya dan lain sebagainya. Kata dokter enggak boleh kena air, ya sudah. Syariat mengiyakan juga gitu loh. Kalau sekiranya memudorotkan orang tersebut, makanya Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memberikan mudarat terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah ini berfatwa tanpa ilmu, ya udah mandi aja mati. Rasulullah marah. Marah. Ya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya kepada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah tobatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya masih diterima. Siapakah yang akan menghalangi dirinya dengan taubat? Enggak ada. Makanya di antara salah satu cara untuk bertobat itu adalah pindah dari tempatnya dia ke tempat yang lebih baik. Beranjaklah dari tempat ini dan pergilah ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah. Makanya disinilah pengaruh yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Sembahlah Allah bersama mereka, janganlah kamu kembali kepada tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditujukan oleh orang alim tersebut. Ketika di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun, padahal dia mau melakukan kebaikan. Bahkan dia juga telah melakukan kebaikan. Apa itu? Niat di dalam hatinya bahwasanya dia mau bertobat. Ya. Lalu datanglah malaikat itu dalam bentuk manusia. Ini setelah mendapatkan izin dari Allah. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat itu sebagai pemutus perselisihan mereka. Nah inilah yang seharusnya kita hadapi. Jadikan pedoman. Ketika kita berselisih, kalau sekiranya tidak bisa menyelesaikan masalah, harus ada penengah yang tidak condong ke dalam ke salah satu di antara mereka. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek dan yang ditinggalkannya dengan tempat baik yang menjadi tujuannya. Jika jaraknya dekat, ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut. Ternyata orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya rohnya dicabut oleh malaikat rahmat. Padahal dia belum melakukan, dalam artian belum melakukan kasat mata yang kita lihat, berbuat baik kepada orang dan seterusnya. Tetapi sebatas dalam hati dia mempunyai niat untuk bertaubat. Nah hadis ini sahih. Ya, cerita ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim nomor 2766. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Inilah luasnya rahmat Allah. Jika kita terjerumus dalam kemaksiatan, kita harus bertobat. Jangan pedulikan orang yang mengatakan tobat kita tidak akan diterima, karena sesungguhnya syaitan ingin kita meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Karena syaitan juga demikian, tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, biasanya orang yang akan bertaubat itu beratnya di mana? Omongan orang.
Ketika ada omongan yang masuk ke dalam telinga dia dan dia mendengarkan, gak jadi tobat, gak jadi taubat. Ya. Jika kita meninggal dalam keadaan tidak bertobat, kita akan celaka di akhirat. Dosa para penyiksa orang-orang mukmin itu sangatlah berat, besar. Mereka kafir kepada Allah, mereka membunuh dan membakar para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menikmati perbuatannya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata masih menawari mereka untuk bertaubat. Jika mereka tidak bertaubat, mereka akan mendapatkan azab berupa neraka jahanam. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Seseorang yang menyiksa dan membakar kaum mukminin, ia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Berapa menit lagi, Pak? 1 menit lagi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Monggo. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.